Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Tio di Kejora Bintang Motor. Sekarang Kejora Bintang Motor lagi kedatangan mobil yang menurut gua cocok untuk anak muda, pria maupun wanita. Ini adalah Yaris STRD tahun 2018 atau sebutannya adalah Yaris Joker. Seperti apa fitur-fiturnya? Ikutin gua terus sampai video ini habis. Oke, ayo let's go. Oke, kalian bisa ngeliat sendiri ya, di generasi Yaris Joker ini itu tuh grill depannya itu udah berubah semua dibanding dengan Yaris Lele. Dan kita tuh ngelihatnya tuh lebih enak gitu, karena lebih futuristik. Udah gitu terlihat lebih mewah. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lampu dari Yaris Joker ini. Kalian bisa melihat sendiri di sini kita sudah mendapatkan lampu utama halogen proyektor, lampu jauh masih menggunakan bohlam halogen, dan lampu sen masih menggunakan bohlam juga. Nah, perbedaannya dengan Yaris Lele di bagian lampu adalah Yaris Lele itu lampu jauhnya atau high beamnya itu masih menyatu dengan lampu utamanya. Tapi di Yaris Joker ini dia sudah terpisah. Dan juga di sini di mika dalamnya ini dia sudah menggunakan mika warna hitam. Jadi terkesan lebih mewah terlihat. Di bawah sini kita sudah mendapatkan lampu DRL, dan lampu fog lampnya dia masih menggunakan lampu halogen warna kuning. Kita masuk ke bagian samping. Oke, gue kelupaan salah satu fitur unik dari lampu DRL-nya si Yaris ini. Kalau misalnya di mobil lain, waktu kita jalan nyalain lampu, itu DRL-nya akan tetap nyala, kemungkinan meredup. Tapi di Yaris ini, bila kita menyalakan lampu utama, DRL-nya itu akan langsung mati. Apabila kita mematikan lampu utama, DRL-nya itu akan langsung otomatis nyala. Itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian samping. Dia udah menggunakan velg model terbarunya dengan profil velg itu ring 16 dan profil bannya itu 195/50. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian spion. Di spionnya ini masih sama aja ya kayak di Yaris model Lele. Dia tetap ada lampu sen di bagian sininya. Dan ini tuh sombong sekali dia. Ini tuh jika kalian lihat itu ini VVTi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keyless-nya dari Yaris Joker ini. Keyless-nya itu mudah, tinggal kita tekan aja. Nah, dia kan otomatis terbuka. Dan pintunya itu lumayan berat ya, seperti mobil-mobil high class pada umumnya. Tapi kan ini bukan high class. Ini tuh masuknya ke middle. Nah, bantingannya juga lembut, kalian bisa dengar sendiri. Oke, kalau kita pengen kunci juga cukup mudah, kita tinggal tekan sekali lagi. Otomatis mobilnya terkunci. Seperti itu. Kita masuk bagian belakang, ayo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Yaris Joker ini. Ini adalah varian TRD. Oke, di bagian belakangnya ini juga dia sudah disediakan defogger, shark fin, dan ada 2 sensor parkir di belakang ini. Dan dia juga sudah disediakan kamera mundur. Itu bawaannya dari versi TRD-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasi. Sekarang kita masuk ke bagian bagasi dari si Yaris Joker ini. Kalian bisa melihat bagasinya cukup luas, apalagi kalian yang suka untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan jauh, 2 hari, 4 hari gitu. Ini sih masih cukup untuk menampung koper-koper keluarga. Di sini masih bisa ditempatkan 1 koper ukuran besar ataupun 2 koper ukuran medium. Dan bisa ngeliat sini. Kita ngeliat ban serepnya. Nah, kalian bisa ngelihat sendiri. Dia sudah menggunakan velg racing, bukan velg kaleng lagi. Gitu. Udah gitu di mobil Yaris STRD tahun 2018 ini velgnya masih belum turun. Kilometernya masih 29.000. Sekarang kita masuk ke bagian dalam.
Oke, sebelum gua masuk, gua pengen ngejelasin di bagian door trimnya ini nih. Di bagian door trimnya ini masih biasa, yaitu ada satu power window yang udah auto, yaitu di sebelah kanan pengemudi utama, dan sisanya itu masih belum auto. Dia dilengkapi dengan speaker bawaan dari Toyota itu sendiri. Nah, sekarang lihat lebih dekat. Nah, di posisi kanan ini ada engine start and stop button. Nah, di sini tuh ada headlamp adjuster. Fungsinya untuk apa? Untuk menaik turunkan posisi lampu gitu. Jadi kalau misalnya kurang turun tinggal kita turunkan lagi, kalau kurang naik tinggal kita naikkan. Sini ada traction control off-nya dan ada dua tombol yang menurut gua tuh wah gitu. Ada eco mode-nya dan di sini ada sport mode-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya nih. Pertama gue mulai dari bagian setirnya dulu ya. Setirnya ini kalian tau lah ciri khas Yaris. Kecil, udah gitu handlingnya itu enak gitu. Buat belok-belok enak. Nah, di bagian setir ini di sebelah kiri ini untuk mengatur head unit. Dan di sebelah kanan ini untuk mengatur MID. Di sebelah sini. Nah, sekarang kita masuk. Oh, sorry, gua hampir lupa. Di varian Joker ini, Yaris ini tuh udah disediakan fitur pedal shiftnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini nih. Di bagian kiri ini pedal shift untuk nurunin gigi, dan di bagian kanan ini pedal shift untuk naikkan gigi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian speedometernya. Di speedometer ini udah berubah ya. Dari varian lele itu masih varian yang speedometer biasa. Kalau sekarang ini udah semi digital. Di bagian MID-nya itu udah digital, luas sekali. Jadi kita bisa ngatur di sini ada trip, odometer, range untuk bensin, indikator bensin, dan kita masuk ke bagian head unit. Di head unit ini dia sudah touchscreen ya, itu udah syarat umum untuk mobil-mobil di tahun saat ini. Dia itu udah bisa radio, USB, disk, Bluetooth, aux, telepon, dan Miracast. Miracast ini jatuhnya seperti AirPlay, Apple AirPlay, cuma varian Toyota. Cara menggunakannya adalah kita harus download dulu aplikasi dari Miracast ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian AC. Di kontrol panel AC ini dia udah full digital. Untuk mengatur udara sudah mudah ya gitu. Cuma dia belum dilengkapi dengan dual zone AC. Dia masih menggunakan single zone AC. Seperti itu. Oke, sekarang untuk cup holder. Cup holdernya itu ada lumayan banyak ya. Di tengah sini ada 2, dan ini ukurannya bisa menampung botol aqua ukuran sedang. Di kanan kiri bagian supir dan penumpang juga disediakan cup holder, cukup besar juga. Di bagian belakang kanan kiri juga disediakan cup holder. Jadi kalau untuk kalian perjalanan jauh nggak usah takut ya kalau misalnya kalian haus, mau beli minum, taruhnya di mana? Karena di sini sudah disediakan banyak cup holder gitu. Nah, di varian STRD ini kalian mendapatkan 6 SRS airbag. Yang pertama tuh ada di setir pengemudi, yang kedua ada di bagian penumpang, lalu di pilar pengemudi ini dan pilar penumpang. Duanya lagi ada di belakang, di bagian penumpang belakang. Jadi mobil ini terkesan sangat aman dan nyaman. Seperti itu. Oke, sekarang kita berada di kursi penumpang bagian belakang. Dari postur badan gua, tinggi gua 178 cm. Di bagian headroomnya masih ada space, lumayan. Dan di bagian legroomnya masih ada, karena ini setelan paling rebah dari teman gua. Oke. Nah, sekarang di sini tadi udah gue jelasin di belakang tuh ada 2 cup holder.
Ini ada satu cup holder di bagian kiri dan satu cup holder di bagian kanan. Dan gue lupa, di varian Yaris ini tuh dia sudah menggunakan black top. Jadi terkesan lebih sporty, nggak gampang kotor. Udah gitu jadi lebih adem kelihatannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua, Tio, Kejora Bintang Motor. Bagi kalian yang berminat dengan mobil ini, Yaris STRD tahun 2018, kilometernya dia itu masih 23.000. Kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jangan sampai kehabisan karena unit ini cuma satu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye.